Demokrat mulai melirik PDI Perjuangan dan PKS sudah menyiapkan sekoci untuk melarikan diri dan bergabung dengan kapal besar bernama Gerindra. Cintanya sudah tanpa syarat? Nasdem ketar-ketir langsung tuduh PDIP pelakor politik. Menikung Demokrat? Koalisi perubahan semakin panas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pelan-pelan, tali yang mengikat koalisi perubahan pun mulai terurai dan tidak lagi ketat seperti sebelumnya. Dan bisa jadi tali itu lepas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Deddy Sitorus, membalas pernyataan politikus Nasdem Bestari Barus soal maksud dibalik pertemuan partainya dengan Demokrat. Diketahui, usai disebutkan bahwa Ketum Demokrat masuk radar Cawapres Ganjar Pranowo, akan diadakan pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani. Deddy membalas pernyataan Bestari yang menyebut bahwa sikap PDIP berbeda saat Nasdem umumkan Capres dan menjaring nama Ganjar dengan saat menjaring nama Ketum Demokrat sebagai Cawapres Ganjar. Membalas pernyataan itu, Deddy menjelaskan bahwa bulan Juni, Nasdem mengumumkan 3 nama sebagai Capres. Agustus, Puan berkunjung ke kantor Nasdem, dan belum pernah ada komentar dari PDIP tentang calon Nasdem sehingga nggak ada masalah. Deddy lantas menjelaskan bahwa dengan Demokrat, pihaknya telah berbeda jalan selama 20 tahun terakhir. Dan kini perbedaan itu harus dihilangkan. Deddy pun lantas menjawab soal sindiran pelakor politik. Bestari sebelumnya mengingatkan bahwa koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan sudah terikat kontrak. Tanda tangan ketiga partai dalam sebuah perjanjian diibaratkan seperti akad nikah. Dengan begitu, siapapun yang berusaha mengganggu pernikahan parpol pendukung Anies bisa disebut pelakor politik. Pernyataan tersebut tentu merupakan kode dari PDIP bahwa Demokrat akan menjalin koalisi dengan PDIP dan keluar dari koalisi perubahan. Hal ini jika terjadi, maka Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh koalisi perubahan akan gagal menjadi capres karena presidensial threshold kurang dari 20%. Dan Partai Nasdem juga akan memutar otak lagi antara lanjut mengusung Anies atau berhenti dan pindah haluan. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono tentu sangat haus kekuasaan pasca lepasnya Demokrat akibat warawiri di Hambalang. Nah, potensi Demokrat untuk merapat ke PDIP sangat tinggi sebab Agus Harimurti Yudhoyono dijadikan anak bawang di koalisi perubahan untuk persatuan. Sepak terjang SBY tentu kita pahami, ia bisa saja mengkhianati Megawati Soekarno Putri saat menjadi presiden dan juga mengkhianati Gus Dur hingga ia dicopot. Tentu ini sepak terjang yang bisa dijadikan catatan untuk mengukur seberapa besar potensi AHY alias Demokrat pindah kiblat capres. Jika Demokrat pindah koalisi, maka PKS dan Partai Nasdem akan ketar-ketir disertai demam politik. Bisa-bisa mereka kebingungan entah kemana. Di sini yang sedih tentu saja Anies Baswedan. Karena kita tahu, walaupun Anies ini hasrat politiknya untuk menjadi presiden sangat di luar nalar, sudah berasa di ubun-ubun. Tapi bila tidak didukung oleh parpol, maka mimpinya seolah akan buyar kacau berantakan. Seperti halnya ketika ada orang bermimpi lalu disiram seember kobokan. Dalam setengah sadar sambil menatap badannya yang basah kuyup, dalam hatinya pasti sedih, pilu, kedinginan, hampir menangis. Kaget, bercampur geram, semua berkumpul jadi satu. Dirinya seolah seperti tak tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian yang ia lakukan hanyalah menerka-nerka nasib buruk apa yang sedang menimpanya. Bahkan ada juga yang sampai menyalahkan Tuhan atas segala perihal buruk yang terjadi. Dan pada akhirnya, dirinya hanya bisa melirik pada satu hal yang selalu tergambar di benaknya, yaitu gunting di atas meja. Dan PKS yang diterjang isu kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kadernya, ditambah dengan kasus korupsi kader Nasdem, serta mundurnya 120.000 kadernya, tentu menambah rumitnya kedua partai ini. Sialnya, mereka tetap percaya diri, membuat polling sendiri dan unggul sendiri. Tifatul Sembiring dan kroni-kroninya sedang halu sehingga mengocok perut kita. Ini tanda kalau mereka sebenarnya sedang ketar-ketir menghadapi gertakan PDIP. Ini tanda kalau mereka sebenarnya sedang ketar-ketir menghadapi gertakan PDIP.
Bagaimana kalau menurut Anda? Dan itu sekali lagi akan membuat posisi Nasdem semakin terkucilkan dan menjadi kartu mati. Susul Demokrat temui PDIP, Nasdem sadar keputusannya usung Anies blunder, sinyal siap-siap batal nyapres. Apa kabar Anies, budak catur yang dikorbankan? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kalau bisa saya bilang, partai yang paling bingung sekarang ini adalah Partai Nasdem. Tapi sekarang PDI Perjuangan mengeluarkan kartu asnya dan melakukan serangan balik. Karena dengan Mbak Puan bertemu dengan AHY, ini sudah cukup untuk membuat gesekan di koalisi perubahan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti rencana pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut dia, Nasdem mulai mengaku bahwa mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden adalah keputusan yang salah dan blunder. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada Selasa 13 Juni 2023. John juga menyebut bahwa bersilaturahmi dengan PDIP adalah niat baik yang patut diapresiasi karena lebih baik kehilangan capres daripada konstituen. Sebelumnya, DPP Partai Nasdem menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurut Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, pertemuan antar tokoh parpol jelang pemilu 2024 merupakan hal yang baik karena bisa menurunkan tensi politik yang tegang. Sugeng justru menyarankan pertemuan-pertemuan antar tokoh parpol seperti AHY dengan Puan juga dilakukan tokoh parpol lainnya. Dia juga mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga direncanakan dengan Puan Maharani. Jadi tampaknya prediksi bahwa Anies berpotensi akan ditinggalkan oleh Nasdem cukup beralasan. Secara matematis, ongkos politik yang dikeluarkan Surya Paloh sebagai bos Nasdem sudah cukup tinggi. Tapi hasilnya elektabilitas Anies masih mentok. Gimana nggak mentok? Lawang ibarat bisnis, bisa dibilang Anies seperti produk gagal kok. Lihat saja, selama 5 tahun memimpin Jakarta, orang itu cuma lebih banyak menjadi bahan meme, lawakan, dan sindiran dari banyak pihak yang waras logika berpikir dan akal sehatnya. Beda sama para fans fanatik Anies yang entah dibutakan oleh setan mana, sehingga mereka selalu melihat kesempurnaan dalam diri sang tokoh pujaan. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa dibanggakan dari posisi Anies yang nangkring di posisi ketiga hasil survei, karena gapnya cukup jauh dan semakin susah mengejar Ganjar maupun Prabowo, sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 dimulai. Sebagai pebisnis, Surya Paloh tentu nggak mau semakin rugi dengan membiayai perjuangan Anies sampai menjelang deadline pendaftaran Pilpres 2024. Dengan mitra koalisi yang terbilang pelit, tapi mintanya jatah bakal cawapres. Maka dari itu, daripada jadi oposisi yang tak menguntungkan sama sekali, lebih baik gabung dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Karena kalau terus mengusung Anies, internal Nasdem akan menjadi kacau balau dan mereka kehilangan kendali atas kapal yang dinahkodai oleh Surya Paloh. Mereka pasti akan hilang arah dan tertabrak batu karang yang besar di tengah-tengah lautan politik dan membuat Nasdem akan bernasib tidak jauh berbeda dari kapal Titanic. Kapal Titanic yang dianggap sebagai kapal yang tidak mungkin tenggelam alias unsinkable boat oleh pendirinya justru membawa petaka bagi penumpangnya. Ketidaksediaan kapal-kapal penyelamat membuat banyak penumpang di kapal Titanic mati beku di lautan yang sangat dingin. Maka nggak heran kalau Partai Nasdem ini nantinya akan menyebar ke antara PDIP, sehingga secara elektoral Partai Merah ini bisa berpotensi menang lebih besar lagi. PDIP kemungkinan akan mendapatkan 40% suara, dan mungkin akan menjadi basis kemenangan yang telak bagi Ganjar. Dan Anies akan nangis di pojokan karena impiannya sebagai RI 1 pupus. Dia hanya menjadi badut politik dan elit parpol yang berambisi berkuasa.
Bagaimana kalau menurut Anda?